Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walis Irawati Iskandar dengan NIM 23880100025 dari kelas Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas minggu kemarin di dalam mata kuliah Machine Learning. Di sini sudah disediakan web yang sudah Bapak berikan. Jadi kita akan mulai simulasi. Nah, di sini kita bisa memasukkan datasetnya. Di sini sudah ada datasetnya. Kita pilih pakai dataset XOR. Karena di sini cuma 2, jadi di sini hapus aja. Sini kita masukin 0,23. Di sini 0,88. Di sini itu karena NIM saya itu di belakangnya 25, jadi 0,25. Di sininya sama seperti Word, di Word 0,38. Di sini 0,80. Ininya 0,10. Ini pindah-pindah sendiri. Lalu di sini kita bisa menulis jumlah neuronnya. Di sini ditulisnya itu di sini kan pakai arsitektur 231. Jadi neuronnya itu kita 3. Lalu learning rate-nya itu di sini sudah ditentukan bahwa 0,2. Dan epoch-nya 2. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini kan jadi berubah sendiri. Kita tulis lagi 0,2. Di sini udah benar semua. Kita pencet selanjutnya. Nah, di sini itu kita yang ini sudah tidak penting, jadi kita close. Nah, di sini itu ada inisialisasi bobot. Untuk bobotnya itu random, jadi kita tidak perlu masukin lagi. Di sini kita pencet selanjutnya. Nah, di bagian sini itu dilihatkan bahwa ada X1, X2 itu untuk datasetnya. Lalu ada hidden layer-nya yaitu 3, yaitu H1, H2, dan H3. Dan output layer-nya itu 1, yaitu di sini dilambangkan dengan YH kalau nggak salah bacanya. Kita sini mulai simulasi. Kita pilih epoch 2. Di sini ada 9 langkah. Di langkah pertama ini kita ditampilkan datanya. Agar tidak lupa, saya di sini akan foto data-datanya. Nah, di langkah pertama itu akan ditampilkan data-datanya. Lalu, di sini kita bisa pencet langkah berikutnya. Oh ya, di sini itu ada data inputnya itu X1, X2, lalu ada targetnya itu yang tadi saya masukin NIM saya 0,25, ada bobot inputnya, bobot input hiddennya yaitu di H1 ada W1 dan W2, H2, W1 dan W2 dengan nilai yang berbeda, yang lainnya juga sama. Di sini ada bias hidden untuk H1, H2, dan H3. Lalu di sini juga ada bobot hidden outputnya untuk H1, H2, dan H3 dilambangkan dengan V. Lalu ada bias outputnya. Nah, di sini kita bisa lihat di langkah berikutnya. Nah, di sini itu kita akan mencari net input layer-nya. Di sini ada rumusnya untuk mencarinya itu. Di sini kita akan mencari ZH. H itu hidden layer dengan rumus ini. Yaitu, di sini bisa kita lihat, kita cari untuk neuron H1, H2, dan H3. Nah,
di sini itu H1-nya itu di H1 itu di sini rumusnya kan WH dikali XI gitu. Jadi X berapa gitu. Nah, di sini kita masukkan nilai W1 yang di H1, yaitu ini W1-nya adalah min 0,267. Terus X1-nya di sini ada 0,23. Lalu ditambah W2 yang punya H1 itu min 0,504 dikali X2 yaitu 0,88 dan bias hidden H1-nya yaitu min 0,323. Lalu di sini min 0,267 dikali 0,23 itu akan menghasilkan min 0,061. Nah, lalu ini juga sama, ini dikalikan ini, maka akan menghasilkan 0,44. Dan ini diturunkan, lalu dijumlahkan. Min 0,061 ditambah min 0,444 ditambah 0,323. Maka hasilnya ZH1 adalah min 0,82865. Di neuron H2 pun sama, jadi langkah-langkahnya itu adalah bobot input dikali dengan data inputnya. Jadi, di sini kan kita carinya H2, jadi kita cari W1 yang di H2 dikali X1 ditambah W2 di H2 dikali X2 ditambah bias hidden-nya H2 gitu. Oke, kita lanjut. Langkah ketiganya itu kita cari output hidden layer-nya. Nah, di sini ada rumus sigmoidnya yaitu, nah kita di sini akan mencari AH gitu. Ya, kita lambangkan AH gitu. Nah, di sini itu 1/1 ditambah eksponen min ZH. Min ZH itu tadi kita sudah cari di langkah sebelumnya, yaitu di sini. ZH itu net input hidden layer-nya. Nah, di sini itu kita sebelumnya harus mencari eksponen dari nilai si ZH ini. Nah, caranya itu bisa menggunakan cara manual, dihitung manual, atau menggunakan kalkulator. Di sini saya akan menggunakan kalkulator. Di sini bisa kita cari dulu eksponen dari ini. Misal kita cari si neuron H2. Nah, kita cari dulu eksponen dari min 1,16698 itu berapa. Misal kita cari dulu di kalkulator. Itu kita cari di sini. Saya akan tampilkan 1,16698. Sini kita cari 1,16698. Nah, di sini kita dapat nilai eksponennya yaitu 0,31130566619. Lalu, nilai yang tadi kita sudah cari itu, si eksponen dari ZH itu, kita tambah dengan 1. 1 ditambah nilai eksponen dari ZH tadi. Nah, sini sudah dapat, yaitu segini. Lalu, yang tadi sudah ditambah, kita bagi 1 dibagi ini. 1 dibagi yang tadi sudah kita cari.
Saya menggunakan kalkulator lagi. Nah, di sini saya sudah dapat nilainya adalah 0,776260. Kalau di sini itu kan sudah dibulatkan. Kalau misalkan di kalkulator itu masih berbentuk 0,76259. Karena 5 setelah angka 5 itu 9, maka kita bulatkan jadi 60. Jadi 0,76260. Ini. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu konstanta dari ZH-nya dulu. Lalu kalau sudah ketemu, 1 ditambah nilai konstanta dari ZH-nya. Nah, jika sudah ketemu hasilnya, hasil dari ini itu dibagi 1. Jadi 1 dibagi hasilnya. Lalu kita sudah dapat nilainya ini. Oke, untuk output hidden layer sudah kita temukan. Lalu langkah berikutnya, kita akan mencari hitung net output dan prediksinya. Yang pertama kita cari net outputnya, yaitu dirumuskan dengan ZO. Nah, kita akan mencari ZO ini. Caranya itu dengan memasukkan nilai-nilainya saja. Nah, di sini itu ada pH. Di nilai yang awal tadi kan ada tuh yang dilambangkan pH itu adalah bobot hidden outputnya. Maka bobot hidden output H1 sini pH1 dikali dengan eksponen apa yang sebelum konstanta yang tadi di sini. Nah, output hidden layer dari setiap H1, H2 dan H3. Nah, di sini pH1 dikali ini apa tadi namanya? Output hidden layer-nya. Nah, di sini pH1 dikali AH. AH itu yang sebelumnya tadi kita cari. Di sini, ini kan yang punya H1. Lalu di sini pH2 dikali dengan AH2 yang sebelumnya kita cari di langkah ketiga tadi. Ditambah pH3 dikali dengan AH3 yang sudah kita temukan di langkah ketiga tadi. Ditambah bias outputnya. Nah, bias outputnya di langkah awal itu kan 0,423. Lalu di sini ini dikali pH dikali AH hasilnya berapa? Terus ditambah hasil dari ini ditambah hasil dari ini. Nah, lalu nanti ditambahkan semua itu akan menghasilkan ini nilai dari ZO-nya. Nah, di sini sudah ketemu perhitungan nilai net outputnya adalah 0,44808. Lalu kita akan mencari prediksi sigmoidnya. Ini di sini sebenarnya kita mencarinya itu sama saja seperti di langkah ketiga tadi. Jadi kita harus mencari konstanta dari min 0,44808. Jika sudah ketemu hasilnya konstanta dari min 0,44808, maka ditambah 1. Jadi 1 ditambah hasil dari konstanta 0,44808 tadi. Jika sudah ketemu hasilnya dari nilai ini, maka dibagi 1. Jadi 1 dibagi hasil yang saya blok ini. Maka akan menghasilkan nilai, jadi YH-nya itu 0,61018. Oke, langkah selanjutnya, di sini kita akan mencari rumus mean squared error-nya. Nah, di sini itu kita akan mencari E-nya. Mean squared error itu kita lambangkan dengan E. 1/2 dikali Y itu targetnya, min YH yang tadi kita cari di langkah keempat tadi.
lalu dipangkatkan 2. Nah, di sini kita Y targetnya itu adalah 0,25 dan Y hat-nya adalah 0,61018. Nah, ini itu tadi kita sudah dapat di langkah sebelumnya, yaitu ini. Nah, oke, kita jelaskan lagi di sini. Lalu, 0,25 min 0,61018 itu adalah min 0,36018. Nah, angka ini kita pangkatkan, kita pangkat 2-kan. Nah, di sini kita bisa pakai kalkulator lagi. 0,36018 minus dikali, jika pangkat 2 itu yang pangkat itu dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, min 0,36018 itu hasilnya dipangkatkan 2 itu hasilnya 0,1297296,324. Karena panjangan kita bisa ambil 5 angka dari belakang koma. Nah, jika sudah ketemu hasilnya, maka 1/2 dikali hasil pangkat ini. Oke, kita bisa menggunakan kalkulator. Sini saya akan menggunakan kalkulator. Nah, di sini sudah ketemu hasilnya adalah 0,0487. Nah, di sini itu sudah dibulatkan. Jika di kalkulator itu 0,06486. Karena di belakang 8 itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke angka setelahnya, yaitu 7. Berikut hasilnya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita akan mencari delta outputnya. Nah, di sini itu sepengetahuan saya, ini itu adalah lambang delta besar. Jadi, delta besar output. Di sini kita tinggal memasukkan Y itu target dikurangi Y hat yang sudah kita cari di langkah sebelumnya, dikali Y hat, dikali 1 min Y hat. Jadi, di sini kita tinggal masukkan saja nilainya. Di sini kita masukkan nilai targetnya itu 0,25 dikali, minus Y hat-nya itu 0,61018 dikali Y hat lagi, dikali 1 minus Y hat lagi. Nah, di sini kita bisa mencari perhitungan yang dikurangin dulu. Nah, nanti di sini kita tulis 0,25 minus 0,61018 itu adalah minus 0,36018. Dikali, ini diturunkan saja. Nah, ini 1 minus 0,61018 itu hasilnya adalah ini. Lalu, dari hasil ini semua bisa kita kalikan semua dan menghasilkan minus 0,08567. Jadi, kita sudah dapat delta besar outputnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mencari delta hidden-nya. Nah, di sini delta besar hidden itu kita rumuskan, kita lambangkan dengan delta H. Nah, di sini rumusnya pun sudah ada, yaitu delta output dikali pH. pH itu tadi kita ingat-ingat lagi, pH itu bobot hidden outputnya. Jadi, delta output dikali bobot hidden output dikali AH. AH itu yang tadi kita cari di langkah kedua, di yang awal. Nah, dikali 1 min AH. Di sini kita coba di bagian neuron H1, kita masukin nilai delta output H1-nya itu min 0,08567. Nah, di sini kita lihat langkah sebelumnya. Nah, di sini itu kan sudah ya, delta outputnya itu min 0,08567. Nah, kita masukin di sini, delta outputnya itu min 0,08567 dikali bobot hidden outputnya
H1 itu 0,34901. Kenapa di sini 34901? Padahal di datanya itu cuma 0,349 karena di sini itu inilah nilai aslinya, maksudnya nilai kepanjangannya itu. Jadi kan kalau misalkan di data awalnya itu kita cuma ambil 3 angka aja di belakang koma gitu. Lalu di sini kita masukin AH-nya yaitu 0,30393 dikali 1 min nilai AH-nya yaitu ini. Nanti kita bisa dahulukan yang di dalam kurung dulu. Nah, nanti sudah keluar di sini nilai hasilnya. Jika sudah semua ada, kita jumlahkan semuanya dan kita sudah mendapatkan nilai delta hidden-nya, yaitu delta hidden untuk H1 adalah 0,00633. Nah, untuk H2 dan H3-nya langkahnya pun sama saja, yaitu delta output dikali bobot hidden output bobot hidden output dari setiap H-nya, H1, H2, H3, dikali AH yang sudah kita cari di langkah kedua tadi, itu pun sesuaikan untuk H1, H1, H2, H2, dan H3 untuk H3. Dikali 1 min AH setiap neuronnya. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita akan mencari delta kecilnya. Delta kecil bobotnya dan biasnya. Di sini kita sudah ditentukan untuk learning rate-nya itu 0,2. Kita di sini akan mencari untuk hidden output-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita lambangkan delta kecil VH. VH itu tadi kan hidden bobot output ya. Bobot hidden output-nya. Jadi, rumusnya itu adalah learning rate atau A dikali delta output yang tadi kita cari di awal, yang tadi kita cari sebelumnya, dikali AH. AH itu yang tadi kita sudah cari di langkah kedua. Di sini kita tinggal masukin saja data-datanya. Di sini learning rate-nya itu 0,2. Terus delta output-nya itu sama semua ya, min 0,08567 dan AH-nya itu di sini nilai AH1-nya itu adalah 0,30393. Lalu kita jumlahkan semua dan akan menghasilkan nilai ini. Untuk H1 itu delta PH1 itu min 0,00521. Langkah selanjutnya juga sama saja yang ini. Oke, kita cari untuk bias output-nya sekarang. Di sini kita lambangkan delta kecil bias output sama dengan A itu learning rate, dikali delta besar output. Nah, di sini kita masukkan A-nya itu 0,2 dan delta besar output-nya itu adalah min 0,8567. Ini dikalikan saja, maka akan menghasilkan nilai ini. Min 0,01713. Lalu kita di sini akan mencari selanjutnya input hidden-nya, yaitu delta kecil WIH, yaitu W keberapa, H1, H keberapa gitu. Rumusnya adalah A atau learning rate dikali delta hidden dikali XI, jadi X keberapa gitu. Tadi kan delta hidden-nya di sini kita udah sudah dapat ya di langkah sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal masukin saja untuk kita bahas untuk neuron H1-nya aja. Nah, di sini itu A-nya itu adalah 0,2 dan delta hidden untuk H1 itu adalah 0,00633 dikali X1 yaitu 0,23. Jumlahnya kita jumlahkan semua yaitu hasilnya 0,000029. Ini pun sama, ini sama saja, tetapi di sini nilainya adalah
X2-nya gitu. Di sini juga sama, yang ini pun sama, kita tinggal masukin aja nilainya. Lalu di sini kita bisa cari bias hidden-nya. Nah, untuk mencari bias hidden-nya itu adalah A atau learning rate dikali dengan delta hidden setiap H1, H2, H3. Di sini tinggal kita masukin saja A-nya itu 0,2 dikali, jika di sini kita cari H1 dulu, maka nilai delta hidden H1-nya itu adalah 0,000633. Lalu dikalikan saja, maka akan menghasilkan ini, 0,00127. Untuk ke bawahnya pun sama aja. Oke, kita lanjut ke langkah terakhir. Di sini, update bobot dan biasnya. Nah, rumusnya itu adalah W baru, untuk mencari W baru sama dengan W lama ditambah delta kecil W. Nah, di sini itu caranya adalah, di sini kan kita cari VH1, kita cari nilai baru VH1, yaitu nilai lama ini ditambah dengan ini, maka akan menghasilkan nilai baru, yaitu ini. Itu. Mungkin ke bawahnya juga sama, jadi nilai lama ditambah delta menghasilkan nilai baru. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah penyebutan rumus atau simbol-simbol. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.